Pada bagian awal Bumi Manusia, diceritakan bahwa Minke adalah seorang pribumi muda yang berbakat dan bersekolah di sekolah HBS. Minke juga banyak bergaul dengan teman-temannya yang kebanyakan adalah anak totok Belanda, Eropa dan campuran totok dengan pribumi, Indo. Sahabat pribadinya sendiri, Jean Marais, adalah seorang totok berkebangsaan Prancis yang pernah menjadi serdadu Kompeni dan kehilangan salah satu kakinya. Jean yang sebetulnya humanis itu terpaksa menjadi serdadu karena kemiskinannya. Di medan perang, ia kemudian justru menikahi seorang wanita Aceh dan memiliki putri cantik bernama Maisaro. Sayangnya, istrinya meninggal dunia. Jean pun hanya bisa bertahan hidup sebagai pelukis pesanan di Hindia Belanda. Minke kerap membantunya mencarikan pesanan untuk sahabatnya itu. Hidup di antara kalangan Indo, Minke merasa tak ada masalah dengan hal tersebut. Ia dibesarkan dari keluarga priai Jawa dan bisa menggunakan bahasa Belanda dengan fasih. Meski demikian, ia sadar ia hanya seorang inlander. Bagaimanapun juga, ia tidak sekeren para Indo dan Totok. Minke adalah seorang pengagum kecantikan. Di bagian awal novel ini, kita akan mudah menangkap karakter Minke ini. Pra membuatnya tampak seperti remaja laki galau yang tengah dimabuk cinta. Tak tanggung-tanggung, ia jatuh hati pada Ratu Wilhelmina, Ratu Belanda. Hahaha. Sifat Minke yang mudah jatuh hati pada wanita ini diketahui teman-temannya, tak terkecuali Surov. Surov adalah Indo yang sangat rasis. Ia sangat membanggakan dirinya yang punya darah Eropa. Suatu hari, ia ditantang Surov menaklukkan hati wanita yang konon lebih cantik dari Sri Ratu Belanda. Tantangan pun bersambut. Minke mau diajak ke rumah seorang pribumi simpanan Belanda bernama Nyai Ontosoro. Di rumah tersebutlah Minke bertemu dengan wanita yang konon luar biasa cantik itu. Ia adalah Annelies, bungsu dari Nyai Ontosoro dan adik dari Robert Melema. Begitu melihat Annelies pada pandangan pertama, Minke sudah tak bisa berkata apa-apa. Tapi Minke tak hanya terperdaya oleh kecantikan Annelies. Menurutnya, keluarga Nyai Ontosoro alias Sanikem sangatlah unik.
Nyai Ontosoroh tampil sebagai wanita super cerdas. Dia tak seperti nyai-nyai atau simpanan Belanda kebanyakan. Anaknya, Annelies juga unik. Meski luar biasa cantik, ia tak punya teman Indo dan Totok karena berhenti sekolah. Mentalnya pun seperti bocah karena sejak kecil harus membantu ibunya di perusahaan tanpa pergaulan dengan kawan-kawan seumurnya. Abangnya, Robert Mellema sangat mengesankan. Meski yang ini kesannya negatif. Tapi setidaknya, Robert tak semengerikan Herman Mellema, sang kepala keluarga, yang begitu jijik ada pribumi seperti Minke yang masuk ke dalam rumahnya. Herman Mellema bahkan mengumpati Minke dengan sebutan monyet. Untungnya, Nyai Ontosoroh memberanikan diri membela Minke. Ini adalah tindakan luar biasa mengingat biasanya seroan Nyai pribumi tunduk di bawah totok Belanda. Seiring berjalannya waktu, Minke dan Annelies saling jatuh cinta. Tapi Minke tak menyangka bahwa Annelies menjadi sangat bergantung padanya. Ia terus disurati agar kembali ke rumah Nyai untuk tinggal bersama. Pernah juga Annelies sakit parah setelah lama tak melihat Minke yang dipaksa berkunjung ke rumah orang tuanya. Minke mau saja sebetulnya tinggal bersama Annelies. Tapi tinggal di rumah seorang Nyai membuatnya kena stigma buruk di masyarakat. Seorang Nyai atau simpanan Belanda dianggap sebagai wanita perayu yang mesum. Minke pun pernah berpandangan demikian. Untungnya ia ditegur oleh sahabatnya, Jean Marais. Berlakulah adil sejak dalam pikiran. Begitu pesan Jean pada Minke. Jangan menghakimi Nyai Ontosoroh sebagai tuna susila seperti yang dilakukan orang lain. Minke pun kembali menginap di Wonokromo, rumah Annelies, sambil terus bersekolah di HBS. Ia sendiri sudah mulai menulis untuk koran-koran. Sebagai pribumi, Minke banyak dipuji karena mampu menulis Belanda dengan sangat baik. Tapi sayangnya, banyak temannya yang berdarah Eropa sinis padanya. Mereka merasa keeropaan mereka tersakiti karena ada pribumi yang prestasinya lebih baik. Pelan-pelan, Minke juga mulai paham kenapa Annelies begitu tergantung dan ringkih. Annelies pernah diperkosa abangnya sendiri. Traumanya membekas terus bertahun-tahun kemudian. Apalagi Annelies tak pernah menceritakan kejadian itu kecuali pada Minke seorang. Dari Wonokromi, sebuah kabar mengejutkan tiba-tiba terdengar. Tuan Herman Mellema meninggal dunia. Selepas itu, datang lagi sebuah kabar menggemparkan. Nyai mendapat surat dari anak kandung Mellema di Belanda bernama Insinyur Maurits Mellema.
Maurits adalah anak sah Herman Melema dengan Amelia Melema Hemers. Maurits menuntut seluruh kekayaan perusahaan yang dimiliki Herman Melema yang selama ini dibesarkan Nyai Ontosoro. Bukan itu saja, ia minta hak asuh atas Annelies untuk dibawa ke Belanda. Tuntutan Maurits diajukan ke pengadilan. Nyai bersikukuh melawan meski mereka tahu bahwa mereka akan kalah. Pasalnya sederhana, tak ada pribumi yang bisa melawan Belanda, apalagi yang totok. Meski perusahaan Melema tersebut dibesarkan oleh Nyai Ontosoro, tapi akhirnya pengadilan memutuskan untuk menyerahkannya pada Maurits. Annelies dan Robert diberi bagian. Tapi Robert telah pergi dan hak asuhan diminta Maurits. Alasannya? Jelas supaya seluruh harta Herman Melema jatuh ke tangan Maurits. Di tengah kasus ini, Minke dengan setia berada dan membantu Nyai maupun Annelies. Ia pun banyak diterpa gosip memalukan. Misalnya, ia mendapat stigma buruk akibat serumah dengan simpanan Belanda. Ia pun rajin membalas dengan artikel-artikel buatan sendiri yang dikirim ke surat kabar langganannya dan surat kabar Melayu milik Komar. Tapi akhirnya ia dikeluarkan dari sekolah atas tuduhan membahayakan gadis-gadis sekolah, sebab Minke dianggap mesum dengan Nyai Ontosoro. Temannya, Robert Suroff adalah salah satu orang di balik gosip murahan ini. Meski gejolak demi gejolak dialami, Minke akhirnya memutuskan menikah dengan Annelies. Ia ingin membuktikan bahwa stigma yang menempel padanya tidak benar. Ia juga ingin menahan Anne supaya tidak dibawa ke Belanda dengan menikahinya. Sayangnya, Minke harus kembali menelan pil pahit. Pengadilan bersikukuh segera membawa Anne ke Belanda. Nyai Ontosoro dan Minke mencari berbagai cara untuk mencegah hal ini. Bahkan teman-teman Darsam sudah berjaga-jaga di depan rumah Nyai dengan membawa celurit. Tapi aparat kolonial tetap memaksa membawa Anne. Kerusuhan pun pecah dengan iringan takbir dari pasukan Madura. Pihak Belanda memenangkan kerusuhan dan Annelies pun dipaksa pergi dari rumahnya. Mereka kalah. Tak bisa dipungkiri bahwa Nyai maupun Minke kalah. Tapi Nyai menghibur Minke bahwa mereka sudah mencoba melawan. Kita sudah melawan, sehormat-hormatnya.